Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Adila. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perencanaan pasar jasa, integrasi segmentasi, targeting, dan positioning dalam perspektif kualitas layanan. Baik, langsung saja kita jelaskan ke materi pertama, yaitu mengapa perencanaan pasar jasa itu penting. Nah, karena perencanaan pasar jasa berbeda dengan produk, karena jasa memiliki 3 karakter utama, yaitu intangible, tidak berwujud, dan heterogen, bervariasi, dan juga inseparable, produksi dan konsumsi terjadi bersamaan. Artinya, pelanggan itu tidak bisa menilai kualitas jasa sebelum benar-benar menggunakannya. Oleh karena itu, perencanaan pasar jasa bukan sekedar aktivitas administratif, tapi menjadi strategi utama untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Tantangan utamanya ialah adanya kesenjangan antara ekspektasi dan persiapan pelanggan. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang kualitas layanan model serve qual atau rater, dimana untuk mengukur kualitas layanan digunakan model serve qual dengan 5 dimensi utama yang dikenal sebagai rater, yaitu reliability, kemampuan memberikan layanan secara akurat dan konsisten. Ini adalah dimensi paling penting. Nah, yang kedua yaitu assurance, pengetahuan dan sikap karyawan yang menumbuhkan kepercayaan pelanggan. Nah, yang ketiga yaitu penampilan fisik seperti fasilitas, peralatan, dan karyawan. Dan yang keempat yaitu perhatian personal dan kepedulian terhadap pelanggan. Dan yang terakhir, kecepatan dan responsiveness, yaitu kecepatan dan kesigapan dalam melayani pelanggan. Baik, selanjutnya lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang model kesenjangan layanan atau JEPS model, di mana model ini digunakan untuk mengidentifikasi di mana kegagalan layanan terjadi. Ada beberapa gap, yaitu gap pengetahuan, perusahaan tidak memahami kebutuhan pelanggan, dan gap standar layanan tidak sesuai ekspektasi, dan juga gap kinerja, pelayanan tidak sesuai standar, dan juga gap komunikasi, janji berlebihan dalam promosi, dan juga gap pelanggan, perbedaan ekspektasi dan kenyataan. Contohnya itu jika karyawan kurang dilatih, maka akan terjadi gap kinerja. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu segmentasi pasar, di mana segmentasi ialah proses membagi pasar menjadi beberapa kelompok berdasarkan geografis, wilayah dan lokasi, demografis, usia, pendapatan, pendidikan, dan selanjutnya psikografis, gaya hidup dan nilai, dan yang terakhir perilaku, loyalitas, dan frekuensi penggunaan. Tujuannya yaitu ialah memahami kebutuhan pelanggan secara lebih spesifik. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu targeting, di mana targeting ialah proses memilih segmen mana yang akan dilayani perusahaan untuk mempertimbangkan ukuran besarnya, tingkat persaingan, kesesuaian dengan sumber daya, dan juga kendala operasional. Targeting yang tepat akan meningkatkan efisiensi dan ROI atau return on investment. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu positioning, ialah bagaimana perusahaan ingin dilihat oleh pelanggan. Ada 3 strategi utama, yaitu fungsional, fokus pada manfaat nyata, dan juga simbolik, fokus pada status dan citra, dan yang terakhir experiential atau fokus pada pengalaman pelanggan. Nah, positioning harus didukung oleh bukti nyata, bukan hanya klaim. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang integrasi STP dengan kualitas layanan, di mana STP sendiri segmentasi, targeting, positioning harus selaras dengan kualitas layanan. Contohnya seperti segmen bisnis, fokus pada reliability dan juga responsiveness, dan juga segmen premium, fokus pada tangibles dan juga empathy. Dan yang selanjutnya segmen kesehatan, fokus pada assurance dan juga empathy. Dan yang terakhir segmen sensitif harga, fokus pada efisiensi dan juga reliability dasar. Nah, kepuasan pelanggan yang konsisten akan menciptakan loyalitas, bahkan pelanggan bersedia membayar lebih mahal. Baik, materi yang selanjutnya yaitu studi kasus dan regulasi. Nah, contohnya Brilliant Flowers unggul di tampilan fisik tangibles, dan juga PT Selena Cahaya Gemilang itu fokus pada reliability dan standar tinggi. Nah, regulasi yang mendukung ISO atau ISO 9001-2015 meningkatkan kepercayaan dan kualitas, dan Permenkominfo nomor 1 per 21 standar kualitas layanan telekomunikasi, dan juga SNI dan SPM standar nasional layanan. Baik, selanjutnya yaitu materi terakhir tentang rekomendasi strategis. Nah, beberapa strategi yang bisa dilakukan yaitu menyesuaikan kualitas layanan dengan target pasar, dan juga melakukan evaluasi rutin menggunakan JEPS model, dan memanfaatkan data dan AI untuk memahami pelanggan. Dan yang terakhir itu menerapkan standar kualitas seperti ISO dan membangun budaya pelayanan. Sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.